Kalau kita mau ngomongin formal lagi, kemarin baru ketok palu. Kalau dibilang undang-undang juga belum. Karena belum ditambah LN. Dari disahkan, diberikan ke eksekutif untuk ditambahkan dalam lembar negara. Dan di situ masuk ke fiksi teori. Kalau ditambahkan dalam lembar negara, semua orang masyarakat Indonesia sudah dianggap tahu isinya. Oke, selamat datang di ruang belakang. Kali ini agak urgensi yang dibahas karena momennya lagi hot-hot lagi banget hot-hotnya. Hot pop. Kali ini ngobrol bareng siapa nih, Om? Kita lagi bertandang nih ke rumah abang-abang kita yang ganteng ya. Ada dari LBH Bandar Lampung ya, Bang? Ya, siap. Dengan Bang siapa, Bang? Chandra Mulyawan, lebih tepatnya ya. Sebagai Direktur LBH. Ada siapa lagi nih, Ki? Kalau Abang dari mana nih? Dari Walhi ya? Nah, Abang siapa nih? Irfan. Ada Abang Irfan dari Walhi. Di Walhi apa, sebagai apa nih, Bang? Direktur Walhi Lampung. Walhi Lampung. Oke. Agak tarap malam ini kita obrolan kita ya, Om. Agak serius. Agak karena serius. dari yang sebelum-sebelum itu kita opening santai, ngobrol santai. Ini gue agak deg-degan ini agak deg-degan gimana gitu. Kan Intel Polda juga nonton kan. Iya, takutnya sih gitu. Takutnya kawan sendiri lagi datang ke sini nanti. Sama apa situasinya juga lagi crowded kan. Iya. Masih sampai sekarang nih, Bang ya? Masih di luar juga kan masih crowded. Ada beberapa info terakhir itu masih ada terjadi kerusuhan di daerah Tanjung Karang Pusat sama Teluk Betung ya. Oh, Oke. Berarti sampai malam ini memang masih ada kerusuhan sih Sampai kawan-kawan. saat kita live ini juga masih berjalan. Ya, makanya nanti mungkin kalau nggak ini kita pamit duluan. Oh, Oke. siap. Mungkin ke obrolannya bakal bentar, tapi kita ngobrol langsung ke substansi aja sih. Siap. Malam ini ada LBH, juga ada Walhi. Mungkin kawan-kawan juga bingung sebenarnya Omnibus Law ini apa sih yang diributin gitu ya, Om? Iya. Karena di tataran masyarakat juga ada yang simpang siur. Karena banyak banget berita-berita terutama di medsos yang beredar. Dan juga kayak hari ini gue baca ada dari ya entah itu asli atau enggak ya, gue terima di WA ada kayak semacam penjelasan dari Kementerian Tenaga Kerja kalau nggak salah tentang beberapa pasal-pasal yang dibahas di apa RUU ya sekarang masih udah undang-undang ya, udah diketok soalnya. Karena udah diketok ya. Karena judul kita juga udah diketok. Iya. RUU-nya udah diketok. Jadi itu ada beberapa semacam klarifikasi dari kementerian yang ujung-ujungnya buat masyarakat makin bingung. Sebenarnya Omnibus Law ini apa? Terus pembahasan yang diributin sama teman-teman yang demo ini juga apa? Kita juga mungkin kayak gue sebagai masyarakat umum yang buta banget nih tentang demo-demo yang sekarang ini bahas soal apa? Mungkin abang-abang ini lebih tepat nih. Betul. Mungkin bisa kita sharing juga nih, Bang, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa sih yang jadi tuntutan utama teman-teman yang demo hari ini khususnya ya di Lampung? Ya, pertama gini, gue ngomong ke belakang ya soal sejarahnya undang-undang ini kemudian disusun gitu. Ini kalau diikuti sejarahnya ke belakang, pertama gue pengen ngomong soal formal penyusunan peraturan perundangan. Itu ini inisiatif eksekutif. Artinya di salah satu pidato presiden dia yang ngomong pemerintah akan menyusun Omnibus Law. Memang dari awal itu ya, udah konsep pembahasan. Omnibus. Sebenarnya gini, Omnibus Law itu konsep soal teknik penyusunan perundangan. Omnibus Law itu teknik sebenarnya. Nah, sebenarnya yang kemudian RUU kemudian menjadi undang-undang sudah disahkan, itu sebenarnya undang-undang soal cipta kerja yang sebelumnya salah satunya itu ya, tapi ya. Undang-undangnya cuma satu. Itu makanya tadi Omnibus itu adalah konsep, Omnibus Law itu adalah konsep secara bebas diterjemahkan, banyak orang pakai diterjemahin soal Omnibus Law itu adalah soal undang-undang sapu jagat. Jadi undang-undang mengatur banyak hal gitu ya, Bang. Mengatur dan mencabut sebenarnya. Mencabut kemudian dituangkan di dalam satu undang-undang yang sifatnya universal
dia mengatur banyak, bukan cuma segmentasi kan. Kita banyak tahu soal ngomongin undang-undang tentang penanaman modal asing. Undang-undang, nah itu satu-satu undang-undang tentang pertahanan, dan ini semuanya ada dirangkum di dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Makanya kemarin pas di DPR RI juga beberapa menteri ya, bukan hanya satu menteri. Ya benar, karena sebenarnya banyak. sih niatnya mungkin baik gitu buat mangkas birokrasi kan sebenarnya Niatnya. awalnya mungkin. Ya tapi makanya saya bilang tadi soal formalnya ini juga nggak terpenuhi. Karena kita mau sebelum ngomongin material, kita ngomongin formalnya dulu. Teknik menyusunnya itu buru-buru. Kenapa bisa kita bilang buru-buru? Itu ada berapa klaster di dalam undang-undang yang ada itu. Memang beberapa klaster sudah dikeluarkan. Misalnya kayak klaster pendidikan udah dikeluarin, klaster soal pers sudah dikeluarin dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Dulu namanya Cipta Lapangan Kerja kan. Ya. Jadi, makanya Jadi orang cilaka. ya. Terus kemudian jadi sekarang Cipta Kerja karena pemerintah juga keberatan. Oh ya diinin jadinya cilaka. Ya di place itu dicilaka. Jadi akhirnya jadi Cipta Kerja. Nah, secara formal tuh nggak cukup kuat landasan yuridisnya. Maka dinilai ini cacat formal. Undang-undang ini cacat formal. Jadi misalnya kayak dari awal juga informasi soal apakah kita bisa akses rancangannya. Nggak ada yang banyak versi gitu loh. Ini ofisial kah? Kita juga jadi mereka-reka ini ofisial nggak dari pemerintah? Nah, gitu. itu juga sih Bang yang sebenarnya di masyarakat ngebingungin kan. Baru kita baru ngomongin soal formal tuh. Padahal di dalam di dalam peraturan perundang-undangan itu adalah ada soal akses masyarakat terhadap undang-undang yang disusun. Nah, ini yang kemudian gejolak-gejolak itu dari awal memang sudah muncul kan. Lantas kemudian hari ini tadi disinggung sama Om Aru soal pemerintah ngeluarin counter isu terhadap 12 hoax yang dipikir pemerintah itu hoax. Tapi kalau diperhatiin soal yang beredar juga itu juga parsial yang dijelasin. Ya. Yang salah satu pasalnya misalnya pemerintah menyatakan soal kalau PKWT perjanjian kerja waktu tertentu kontrak pegawai kontrak di lazimnya kontrak nih. Dibilang hoaxnya adalah itu udah nggak ada, atau maksudnya gini, kontrak bisa seumur hidup. Terus pemerintah jawab di pasal 56 kalau nggak salah, dia bilang ini mesti diatur PKWTT sama PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tetap, perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Yang artinya pekerjaan tetap sama yang kontrak diatur. Cuman refer, jangan jelasin soal cuman pasal 56, lihat pasal selanjutnya pasal 59 nih. Dan turunan-turunannya itu. Turun-turunannya dong. Jangan pasal 43-nya dihapus soal tenaga kerja asing dan terusnya. Dan 59-nya dijelasin soal PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu itu. Dan di situ nggak jelas. Nggak jelasnya kenapa? Nggak jelas. Sebelumnya di Undang-Undang 2003 tentang ketenaga kerjaan itu sudah diatur pakemnya. Undang-undang lo yang ngatur. Bahwa untuk kerjaan yang digantungkan terhadap proses itu maksimal dia 3 tahun. Maksimal itu ya. Maksimal 3 tahun dia kontrak. Artinya 3 kali. Satu kontrak itu 1 tahun dan maksimal 3 kali untuk pekerjaan waktu dengan sifat penyelesaiannya. Sama dia digantungkan terhadap syarat waktu. Kalau dia bukan kerjaan inti dan dia bisa di kontrak untuk pegawai itu menjadi statusnya kontrak, dia bisa 2 tahun. Maksimal 2 tahun tuh. Dan itu tegas di undang-undang. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pasal 59 itu diturunin untuk syarat kerja yang dimaksud batas kerjaannya, jenis kerjaannya, jangka waktunya diatur lanjutan pakai peraturan pemerintah. Jadi terhadap counter isu itu ya mulailah kita harus jujur ngomongin soal isi konten itu juga secara universal, juga secara menyeluruh. Kita nggak parsial kan. Jadi jangan hanya itu. Nah, itu yang kemudian saya berpikir sudah misal kawan-kawan buruh di Lampung kan, seluruh Indonesia juga banyak, terutama di kawasan-kawasan industri, misalnya di Pulau Jawa. Kawasan-kawasan industri juga protes karena mereka juga walaupun setebal itu, saya nggak yakin juga tuh. Karena itu dikebut. Itu kalau nggak salah 1000 halaman. Terakhir yang draft saya dapat 900-an. 900 sekian, nggak sampai 1000. 900 ya, Dir. Iya. Nggak nyampe 1000.
Saya nggak yakin tuh dalam tempo yang hitungan jam Iya. di tanggal 5. Skripsi aja tebelnya nggak bisa sehari ya. 900. Saya kira dan itu banyak klaster gitu. Ya kan, ada klaster pertanahan, ada klaster lingkungan, ya kan? Dan lingkungan itu turunannya banyak lagi. Ya kan, soal izin-izin prinsip di dalam pengelolaan lingkungan. Nanti mungkin kawan Irfan bisa jelasin soal kriteria lingkungan. Dan sebenarnya kalau dia mau pemerintah ingin menjelaskan isi peraturan perundang-undangan ya jangan di zoom hanya soal buruh. Karena itu bukan cuma soal pekerja. Iya. Bukan soal tenaga kerja, banyak isinya. Ada isu soal rumah sakit, ada soal lingkungan, ya kan, ada soal kehutanan dan itu banyak. Dan ini yang kemudian saya pikir ya terhadap konsepsinya di beberapa diskusi tentang omnibus memang di banyak belahan negara lain juga berhasil dengan menerapkan konsep omnibus. Gitu loh. Cita-citanya di beberapa negara juga berhasil. Tapi itu kerjaan bukan kayak ngebangun candi yang kita tahu dari cerita-cerita rakyat ya kan. Sehari jadi sesingkat-singkatnya. Waktu sesingkat-singkatnya dia barang itu jadi. Nah, itu yang gue pikir perlu dikritisi soal di kantor soal pemerintah. Ya baca dulu, pahamin dulu. Nah, kita balik tanya ini Dewan ngerti enggak sih? Dewan sendiri yang ngerti enggak sih? Tapi kalau nggak salah gue lihat di beberapa media itu anggota-anggota dewannya sendiri nggak megang draft RUU-nya kalau nggak salah. Iya, itu yang makanya kan. Makanya itu kan banyak ada juga yang anggota dewan walk out gitu kan. Bahkan juga isunya lagi ngomong dimatiin mic-nya. Enggak ini. Artinya di wilayah kerja DPR yang memang dia itu bersuara gitu. Itu aja dipangkas. Iya. Ya kan, terus kemudian kita bisa lihat cerminnya lah. Maka hari ini banyak protes, seharusnya itu didengar bukan direpresi gitu loh. Dan reportnya juga sampai malam ini kita masih diskusi di sini. Sebenarnya juga kami masih harus mendampingi kawan-kawan mahasiswa yang hari ini, dan ini masih terus didata karena informasinya belum pulang. Dan sampai malam ini itu. Iya, dan ada yang memang ini, dan kawan-kawan mahasiswa juga masih kerja, masih mendata berapa korban gitu loh. Dan itu tadi sih masih terus berjalan ya, Bung Irfan ya, karena harus ada informasi yang terus diupdate untuk kita semua sih sebenarnya. Kalau dari sisi lingkungan, Bang, sebenarnya apa sih yang ditakutin dari undang-undang ini gitu? Kenapa dari sisi lingkungan juga penolakannya cukup besar gitu? Iya, ada banyak sekali hal yang kita soroti terkait dengan isu lingkungan hidup ya dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Saya agak latah nyebutnya cilaka. Iya, karena awalnya itu berubah. Karena di awal dulu itu kawan-kawan di nasional membuat sebuah semacam kayak koalisi gitu dinamakan Fraksi Rakyat Indonesia, dan mereka mengusung tema Cilaka 12. Menyatakan 12 sikap terhadap rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja itu. Nah, mungkin pertama saya agak menyambung dari Bung Chandra tadi ya terkait dengan proses penyusunannya yang kita lihat sangat cepat sekali ini. Dimana sebetulnya ini kan rangkaian dari bagaimana sistem kebut semalam penyusunan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian dilanjutkan lagi pada saat revisi Undang-Undang 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang disahkan pada bulan Mei tahun 2020. Dan kita lihat juga penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini selesai dalam tempo kurang dari 1 tahun. Ini sangat luar biasa. Ini ada kepentingan apa? Sedangkan kalau kita bandingkan dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang sejak 2015 itu parkir di Prolegnas DPR RI sampai dengan hari ini alhamdulillah juga belum ada belum ada keputusan, belum pernah dibahas. Padahal ini kalau kita berbicara bangsa Indonesia
ya bangsa Indonesia ini bangsa yang menghargai sejarah dong tentunya. Dan Indonesia tidak terlepas dari keberagamannya itu dengan kehadiran masyarakat hukum adat ini. Nah, terkait dengan dampak yang akan dirasakan dari implementasi undang-undang ini, pertama kita soroti dari sektor AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini kan sebagai instrumen pencegahan dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dan ini akan dihapuskan. Lalu bagaimana kontrol kita? Itu benar-benar total dihapuskan dari itu. Betul. Bukan hanya AMDAL-nya saja, termasuk komisi penilai AMDAL, yang mana di dalam komisi penilai AMDAL itu ada representasi dari perwakilan masyarakat pun akan dihilangkan. Ini sudah AMDAL-nya dihilangkan, komisi penilai AMDAL-nya juga dihilangkan. Maka hal ini sungguh sangat tidak sesuai dengan konsep Pancasila kita. Karena komisi penilai AMDAL itu kan itu sebagai bentuk, sebagai wujud hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan yang ada. Ini baru segi AMDAL. Dan yang kemudian kedua terkait dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nantinya ketika ada kejahatan-kejahatan di sektor lingkungan hidup, maka tidak bisa serta-merta diberikan sanksi pidana. Dia diberikan sanksi administrasi. Dan ini kan semakin melanggengkan gitu korporasi-korporasi skala besar untuk semakin memperparah kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui hari ini industri-industri ekstraktif itu sangat masif di Indonesia. Bagaimana kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia sampai dengan hari ini belum mendapatkan penegakan hukum yang serius. Kita masih ingat kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015. Itu karhutla terbesar sepanjang 20 tahun terakhir di Indonesia. Dan kita berharap karhutla 2015 itu menjadi kejadian yang terakhir. Ternyata tidak. Di tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan itu masih terus terjadi. Jumlahnya masih cukup masif juga. Dan ini kan ke depan akan semakin memperparah kerusakan. Ini baru dari segi kebakaran hutan dan lahan. Belum nanti aktivitas industri yang membuang limbah dengan sengaja, membuang limbah dengan seenak-enaknya itu ya bisa selesai dengan sanksi administrasi saja. Nah, selain itu juga persoalan kawasan hutan di tata ruang Indonesia bahwa setiap daerah atau provinsi itu wajib memiliki minimal 30% kawasan hutan. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja ini syarat minimal 30% itu dihapuskan. Berarti akan ada kemungkinan pelepasan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan korporasi atau industri ekstraktif, baik itu perkebunan maupun pertambangan yang akan melakukan eksploitasi di dalam kawasan hutan. Nah, belum lagi selanjutnya masalah tata ruang. Dia karena semangat pemerintahan ini terlalu profit oriented, dia ketika ada rencana usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang, dia diperkenankan saja diterbitkan izin. Padahal seharusnya tata ruang itu mengatur daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi tidak bisa suatu ruang kalau dia peruntukannya untuk kawasan lindung, kawasan konservasi, tidak bisa dijadikan menjadi kawasan industri. Ini salah kaprah nantinya. Dan ini kita lihat ke depan akan semakin masif gitu eksploitasi oleh industri-industri ekstraktif nantinya. Selain itu juga terkait dengan perlindungan kepada aktivis atau pejuang lingkungan atau masyarakat yang mempertahankan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia, itu juga akan semakin hilang nantinya pasca ditetapkannya undang-undang ini. Karena di dalam undang-undang ini itu juga menyentuh terkait dengan pasal 66 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana di Undang-Undang 32 2009 itu pasal 66 itu setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dan ke depan mungkin kriminalisasi, intimidasi kepada aktivis, kepada pejuang lingkungan, kepada masyarakat, nelayan, petani, dan masyarakat adat itu akan semakin masif. Seperti itu. Ada AMDAL aja telah bersekongkol, apalagi nggak ada AMDAL kan. Betul sih. Lagi yang ada tadi bisa kena pidana, kebakaran hutan segala aja itu sampai sekarang kan hasilnya belum terlihat maksimal ya Bang. Mungkin ya, bahkan di Riau itu ada 15 korporasi yang diberikan SP3, surat pemberhentian penyidikan. Wow. Iya. Close the door berarti itu. Iya. Ya
Agak berat kayaknya ngopi dulu Iya, ya. ngopi dulu. Gue kayak lagi kena Ah. kuliah hukum dan lingkungan. Kalau ngelihat aksi sebenarnya, aksi-aksi kawan-kawan mahasiswa, respon-respon buruh, respon-respon kawan-kawan yang ikut demo, sebenarnya wajar sebenarnya itu ya Bang ya. Karena kan Iya. menyangkut banyak lingkup hidup ya. Iya, ya karena Hajat hidup orang banyak yang kena nih. Ya. benar dan sebenarnya apa yang dilahirin hari ini, udah disahin pemerintah hari ini juga akan berdampak terhadap orang-orang di generasi, bukan di generasi kita aja, tapi generasi Iya. kedepannya gitu. Karena ya kayak misalnya diketok, kita lihat mahasiswa yang udah bener mahasiswa melakukan protes. Karena begitu mereka dilegalisasi kampus sarjana, dia akan lahir dengan rezim. Iya. Iya, Iya. iya gitu sederhana. Ah. Dia akan lahir, dia akan menjadi adalah orang pertama yang lahir di rezim dengan status kesarjanaannya. Ya, dia payah-payah di kampus, dia lahir, kemudian dia masuk dunia kerja. Ya dia adalah orang yang pertama, ya kan, gitu. Dan kalau mau ini adalah mereka itu kan sebenarnya angkatan kerja kan. Kalau di data BPS kan itu angkatan kerja disebutnya, satuannya itu. Bonus demografi. Bonus demografi. Gitu. Apalagi kita ngomongin bonus demografi, katanya apa 60% lebih, ya kan? Angkatan kerja itu level tertingginya kita ada di usia maksimal untuk kerja 2030 ya. Nah, itu bisa dibayangin mereka akan hidup di rezim yang hukumnya hak mereka soal sebagai pekerja itu bisa dibaca di undang-undang itu. Ya, tapi yang cukup membingungkan gua, mungkin juga banyak orang, secepat itu disahkannya tadi nggak nyampe setahun rancangan dan lain-lain. Sebenarnya menurut abang-abang deh ya, urgensinya apa sih? Nah itu akhirnya kan kita jadi sumber. Akhirnya jadi bias nih, semuanya orang akhirnya persepsi masing-masing nih. Jadi akhirnya. seujon juga sebenarnya. Iya, jadi seujon gitu kan ya. Hal yang buru-buru berarti kan ada yang ditutup-tutupi juga. Iya. Kan? Nah iya itu karena secara formal itu yang gue bilang tadi di awal, soal secara formal di awalnya juga sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Maka kemudian substansinya dan proses formal itu proses benar-benar menghasilkan sebuah produk hukum undang-undang kan kelihatan. Prosesnya live loh itu. Bisa diakses masyarakat luas. Ini kita semua kan bisa ngelihat prosesnya gimana. Orang ngomong nggak didengar. Iya. Padahal parle itu adalah parlemen itu kata dasarnya kan parle. Parle itu ngomongnya nggak bisa itu gimana. Dan itu mereka di juga rumah, mempertanyakan ya. Di rumah parlemen kan maksudnya. Iya. Iya kan? Di rumah mereka sendiri, anggota mereka sendiri mempertanyakan kenapa terkesannya terburu-buru. Iya Pak, parlemen, parle, orang ngomong tuh. Ngomongnya nggak bisa. Jadi ini sebenarnya situasi kredit ini yang kemudian seharusnya didengar pemerintah yang kemudian bisa meninjau. Apakah kita lihat sejarah, apakah pernah ada sejarah soal adanya undang-undang tapi kemudian ketika memang pemerintah punya keberpihakan dan tidak diberlakukan. Ada nggak contoh barangnya? Ada undang-undang, saya lupa nomornya, kalau nggak salah 27, setahunnya 97 soal tenaga kerja. Undang-undang itu nggak pernah diimplementasi. Artinya, kalau kita mau ngomongin formal lagi, kemarin baru ketok palu. Kalau dibilang undang-undang juga belum, karena belum ditambah LN, negara, ya kan? Dari disahkan, diberikan ke eksekutif untuk ditambahkan dalam lembar negara, dan situ masuk ke fiksi teori. Kalau ditambahkan dalam lembar negara, semua orang masyarakat Indonesia sudah dianggap tahu isinya. Dan itu apakah nggak ada itu undang-undang ini nggak berlaku? Tetap berlaku. Walaupun pemerintah nggak ngeluarin itu, kalau udah diparipurnakan dan disahkan oleh Dewan, undang-undang itu otomatis akan berlaku 60 hari. Jadi undang-undang itu udah berlaku. Cuman kalau kita kita ngeliat ke belakang, sebenarnya ada nggak sih undang-undang yang udah disahin tapi bisa ditarik? Apa harus kita ngajuin ke MK dulu atau apa prosesnya? Atau dengan gerakan ke jalan ini bisa membatalkan gitu? Menarik apa pertanyaan itu, dan itu dalam. Ada dua sebenarnya.
Yang pertama adalah melalui proses politik real dari pemerintah. Dia nggak anggap itu berlaku. Jadi anggap barang Oke, undang-undangnya ada, tapi PP-nya nggak dibuat. Ya. Ini Betul. di dalam undang-undang cipta kerja itu semuanya digantungin di peraturan pemerintah. Kalau nggak ada PP-nya nggak jalan. Tapi kan tadi pembicaraan di awal ini sudah diucap akan Iya, makanya karena ini inisiatif undang-undang dari eksekutif. sudah dijawab kan. Iya. Mungkin nggak PP-nya nggak ada. Nggak dibuat kan? Ya, itu yang gue bilang. Ya kan, apakah kemudian tadi pertanyaannya asik soal terus gimana soal diuji di Mahkamah Konstitusi? Iya, bisa. Semua orang juga punya legal standing untuk menguji itu ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kan memang Mahkamah Konstitusi sifatnya pasif, harus mengaju dan itu karena setebal 900 kan bisa kita hitung. Iya. Pasti. Jadi bukan kerjaan yang bisa. Karena argumentasinya nggak kuat juga masuk konstitusi juga. Ya bunuh diri, masuk Mahkamah Konstitusi juga bunuh diri kalau argumentasinya. Karena memahami 900 dari banyak klaster itu juga udah perlu effort khusus kan. Iya kan? Nah, ini yang kemudian yang kemudian ya potensi-potensi itu ada. Secara politik dia bisa tidak diberlakukan oleh pemerintah eksekutif. Ya, kemudian secara voluntary, saya bilang voluntary, secara kesukarelaan ada yang menggugat ini. Dan ini kayaknya kawan-kawan yang ada di terutama di Pulau Jawa lagi saya pikir pasti akan sudah berbicara soal itu dan minimal sudah ada banyak Untuk menggugatnya itu. Ya, saya belum bisa pastikan tapi nalarnya pasti itu pasti akan ditempuh gitu. Jika memang secara politik pemerintah nggak. Tapi kalau cepet nih Bang, sama yang ngelaporin Najwa. Ya, tapi itu udah ditolak kan. Oh, ditolak. Ditolak. Dan itu harus ditolak. Dan itu presiden buruk untuk kebebasan berpendapat kalau itu dia sampai. Iya, sekarang setiap ngomong dicariin deliknya sih. Iya, makanya gue bilang podcast kali ini nih gue agak deg-degan. Iya. Takutnya kan pulang nanti Karena kan kita tiba-tiba mau ngasih satu masukan yang bagus gitu. Betul, Cuma malah betul. dicariin deliknya. Dikenain Iya. pasal undang-undang ITE yang penuh dengan pasal karet Nah, itu iya. kan. 2728 ya itu sih. Karena sekarang kita juga ada di era itu. Maka kemarin diskusi di beberapa dengan jaringan juga dengan kawan-kawan Aliansi Jurnalis Indonesia sama kawan-kawan Walhi juga kita ngomongin soal isunya adalah soal kebebasan berpendapat. Jadi sebenarnya aksi refleksi dari penolakan mahasiswa, kawan-kawan buruh, masyarakat, ya kan, yang tergabung dalam banyak aliansi-aliansi ataupun forum-forum itu juga adalah bagian dari kebebasan berekspresi dia. Seharusnya ya ditangkap saja apa yang dan didengar gitu. Ditangkap, didengar, masukan ya. Kalau kemarin nggak didengar, undang-undang ini didengar, saya pikir ya ada cukup waktu sebenarnya untuk masih bisa lah undang-undang itu walaupun dia tidak dibatalkan begitu, tapi memungkinkan untuk eksekutif nggak usah diberlakukan secara politik ya. walaupun kecil kemungkinan. Iya dong. Atau paling mungkin opsinya. Iya, wajar dong kalau kita mikir begitu Iya, kan. probabilitas. Inisiatif awalnya ya. Statistik banget pakai Iya. probabilitas. Karena kalau pakai konspirasinya nggak enak gitu ya. Gister Atau mungkin direvisi mungkin ya. Jalan. Mungkin nggak tuh kalau untuk direvisi? Kayak mungkin di lingkungan hidup dia ada direvisi di bagian-bagian lingkungan Kalau saya hidup. setuju undang-undang itu dibatalkan. Batalkan berarti memang Iya. berarti. Dicabut itu udah harga mati. Dibatalkan. Sikap Walhi itu secara nasional itu sudah jelas. Dari awal kita sudah menolak. Bahkan kita menyebut undang-undang itu jangankan untuk disahkan, dibahas saja tidak pantas gitu. Karena Makanya- masih banyak yang RUU lain yang untuk lebih pantas Iya, untuk dibahas. iya. gitu. Masih banyak rancangan undang-undang yang sangat urgensi namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Makanya ketika Walhi secara nasional diundang oleh DPR RI untuk konsultasi publik terhadap rancangan undang-undang cipta kerja ini, kita dengan tegas menolak, tidak akan menghadiri dan kita berkirim surat terkait dengan sikap kita. Nah, untuk yang menolak sendiri apakah hanya dari Walhi atau ada dari yang lain-lain juga? Saya rasa semua elemen Iya. organisasi masyarakat sipil tidak setuju Ya. dengan rancangan
dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Elemen organisasi masyarakat sipil, kelompok mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, buruh, dan sebagian besar masyarakat Indonesia tidak. Bahkan akademisi. Bahkan akademisi. Ya, Dengan Pak, sedemikian banyak yang menolak dan tetap akhirnya diketok. Berarti kan wajar dong semua, hampir banyak orang menilai ataupun dia tadi seuzon. Ada apa sebenarnya kan, urgensinya apa nih sampai ketika udah banyak yang nolak tapi masih juga tetap dibahas gitu kan Bang. Bener ya? Iya, betul. Iya. coba di ini baik-baik ya, apa di ini saking frustasinya ngabain COVID loh. Betul. Di satu sisi juga ya. Itu kan itu coba artinya ada kegentingan yang meresahkan publik. Ancaman yang ini gue terancam loh pakai undang-undang ini. Iya, dan ancaman yang nyata pun diabaikan gitu ya. ya artinya kan bisa dibayangin dan masifnya masyarakat turun ke jalan. Tapi ada yang lucu nih Bang, kalau bahas itu gue juga kebetulan tadi baca juga nih. Setelah ketok palu ya semalam ya kalau nggak salah ya. Semalam dan hari ini pada banyak aksi turun ke jalan. Tiba-tiba ada berita kalau gue nggak salah 18 anggota dewan positif COVID-19. Iya, di beberapa media dicatat begitu dan kan. 40 staf atau berapa itu angkanya gue lupa, itu positif. Yang gue bingung itu kapan mereka tesnya ya? Ya itu. Logikanya. Dan mereka Banyak masih korban-korban COVID-19 itu bahkan sampai udah dikubur hasil tesnya baru keluar. Apakah pertanyaan gue itu apakah mereka dites sebelum rapat atau setelah rapat? Karena mereka yang terhormat mungkin ada privilege Khusus untuk gitu mereka. ya. privilege khusus. PPIV. Dan harusnya setelah rapat dong. Karena akan Hmm. lucu kalau ketika tes itu sebelum rapat hasilnya keluar tetap rapat. Wow, luar biasa itu berarti. Ya, artinya ya lihat aja dalam kondisi yang begitu aja masih hadir ya. Ya itu yang saya bilang, bahkan membahayakan dirinya sendiri pun itu diambil. Jadi pertanyaan ini seberapa urgent sih undang-undang ini? Nggak ada urgent-urgentnya. Bahkan ini Kalau yang urgent mas sekarang lagi bahas kesehatan sama ekonomi Iya. kan harusnya sih. Makanya kita juga sempat membuat tagar hashtag atasi virus cabut omnibus. Karena Iya. sudah seharusnya pemerintah itu konsen betul. bagaimana COVID-19 di Indonesia ini cepat selesai. Dan betul kata Bung Chandra tadi, apa urgensi dari omnibus ini? Sedangkan masih banyak rancangan peraturan perundang-undangan yang masih parkir sudah Iya. bertahun-tahun. Mandek. Ini nggak nyampe setahun, tahu-tahu udah ketok palu. iya termasuk LBH nolak soal pilkada serentak. Ya itu juga seru tuh. Iya. Kita ada serentak. Karena gue kecewanya bola gak dibolehin. Udah tanpa penonton kan. Sama gue juga. Iya. Konser gak dibolehin. Berapa tuh? 22 orang aja kan yang ada di lapangan segede gitu kan? Iya. Iya, sedih. Istilahnya kan Om. Sedih. Itu bagian dari perputaran ekonomi juga kalau bola Betul. jalan. Sponsor turun duit segala macam lah. Iya. Pemain digaji, staf ofisial digaji. Harusnya yang kayak gitu-gitu yang disupport gimana caranya bisa aman sesuai protokol. Kayak di luar negeri bola dijalanin sesuai protokol kan. Iya. Iya. Di Indonesia malah di stop gitu. Padahal tapi pilkada lanjut. pilkada lanjut malahan. Ya, itu makanya ada PilKB bisa menahan anak gitu ya. Ah, Pilkada Nggak bisa tuh. Iya, Nggak bisa iya. bertahan. nggak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan. Ya intinya yang kecil kemungkinan transmisi kayak pemilu, bukan pemilu ya, dia bukan rezim pemilu. Apa? Pemilihan kepala desa. Itu ditunda sama Kemendagri. Desa itu secara geografis juga lebih kecil ya. Lebih kecil. Dan manusia juga lebih sedikit. Dan itu dihentikan seluruh Indonesia sampai tahun depan. Belum ada tuh. Bahkan seluruh Indonesia juga jantungnya juga PJS aja. Di beberapa daerah Lampung ini juga PJS aja kepala desa. Tapi nggak pada kalau itu. yang pemilihan kepala desa gue baru tahu nih Om. Kalau ditahan malah. Iya mungkin ditahan tuh. niatnya nanti pas kampanye diwakilin aja sama kepala desanya mungkin ya. Iya dong kan perwakilan desa-desa kan. Jadi gak Iya. banyak. Mungkin sih itu gak tahu juga. Padahal ya orang desa sebenarnya ya di desa doang. Kita Iya. ini justru yang Ya kan orang Bandar Lampung juga nggak mungkin milih kan. Iya. Ya orang yang ada di situ aja kan.
Wah, kalau bahas ini Banyak bro. Betul sih. Iya. Isunya Sebenarnya banyak. Sejam, Jadi kalau 2 jam nggak cukup sih. iya cukup. benar, karena kita yang ngomongin soal, belum kita ngomongin omnibus, terus ditambah kondisi pandemik juga, itu nggak selesai. Yang benar itu adalah tanganin aja dulu, karena berapa hari ini per hari ini angkanya juga udah sampai maksimal 4.000 lebih sehari, 4.000 lebih. Lampung Bay- kalau nggak salah 1.000-an. Udah tembus Bahkan 1.000. saya ngutip dari kalau nggak salah di beberapa media ada tuh. Dan media mainstream dan media alternatif itu juga kayak misalnya kayak Selandai Baru yang pertumbuhan COVID-nya 45 per hari, tunda pemilunya. Indonesia 4.000. Memang luasan Indonesia secara geografis, tapi itu soal keberpihakan. Ya mungkin karena sudah sangat terpengaruh oligarki itu, omnibus dipercepat, pilkada nggak bisa ditunda gitu Iya. kan. Sudah jelas kan arahnya untuk menjawab kepentingan siapa nih? Ya oligarki. Jadi diskusinya kalau ngomongin itu jadi panjang kali lebar kali tinggi itu. Jadi luas kan, panjang kali lebar kali tinggi itu luas ya Om. Jadi luas betul. Luas. Iya. Itu sih matematika Rumus dasar. Lo masih ingat? Iya. Kebetulan kalau sama Bung, gue agak keluh lidahnya nih ya kalau manggil Chandra nih, karena gue biasanya manggilnya Waang. Waang Awang. dulu ya, Awang. Panggilan sayang lu. Iya, panggilan saya. Iya. Karena dulu kita nunggu angkot bareng ya. Iya. Itu dari kecil kita. Dari kecil. Lu ngobrolinnya nggak ngobrolin ini tapi apa ya? Enggak, kita dulu sering ribut sih. Lebih sering karena belalang gitu. Nangkep belalang ya di lapangan. Kita udah ribut gara-gara belalang. Cuman ya sering waktu kan kita jalan masing-masing di bidangnya masing-masing. Iya. Kalau ngomongin hari ini nih tentang aksi kawan-kawan sebenarnya. Kawan-kawan itu kan cuman ingin ketemu menyampaikan Iya. aspirasi gitu. Betul. Cuma buat ketemu anggota perwakilan rakyat yang terhormatnya kok susah gitu. Sebenarnya Iya. jalur paling bagus itu kita kemana sih Iya, sebenarnya begini. untuk menyampaikan aspirasinya itu? Ini kan kalau per apa nih? Per jam, per waktu sekarang. Per waktu ini. Sekarang saya juga tadi sebelum kita mulai banyak ngikutin beberapa perkembangan informasi dari beberapa media juga. Ada juga kepala daerah yang ngomong ngapain demo di Lampung, kan ininya juga bukan kewenangan di provinsi, ya justru salah. Ya justru kanal-kanal itu kan kita Indonesia juga ngomongin soal otonomi, soal negara masih di dalam kontestasi juga negara kesatuan, artinya menyampaikan ke aspirasi ke legislatif daerah juga harapannya ini adalah misalnya kita ambil contoh kalau saya nggak salah di pemerintah kota Bandung tuh juga pemerintah kotanya bikin notifikasi ke pemerintah pusat menolak gitu atau kita minta batal. Nah, itu soal keberpihakan. Jadi ada yang di level daerah juga terlihat soal keberpihakan itu. Saya pikir kalau masif, dan ini sudah bisa dibilang masif lah. Penolakan juga di mana-mana. Bahkan secara nasional dikampanyekan kan 6 sampai 8 itu adalah mogok nasionalnya kawan-kawan buruh. Kan? Buruh. Iya kan? Nah itu juga jadi catatan sebenarnya. Tapi ini saya nggak ngerti itu. Malah di kantor pakai ini hoax soal tenaga kerja yang katanya hoax. Ya, saya nggak ngerti itu. Ininya apa gitu loh. Seharusnya bukan soal itu, tapi diberikan penjelasan yang utuh, gambaran yang utuh soal ini substansi. Gamblang-gamblangnya itu ya. Iya. Semuanya apa? Iya. Jadi kita juga nggak ngeduga-duga. Kalau masyarakat awam disuruh baca 900 gimana tuh? Ya dijelasin, dipretel satu-satu, dijelasin tuh. Dan itu sebenarnya bukan pada saat sudah disahin. Kan ada uji publik seharusnya. Di undang-undang penyusunan undang-undang itu ada uji publik. Masyarakat, kira-kira gitu. Masyarakat, kami lagi nyusun ini nih. Ada nggak masukan? Terus apa yang kalian kritisi? Sudah dikritisi tuh. Tadi Irfan sampein, Walhi nolak untuk ngebahas. Bahkan ngebahasnya pun nggak mau, gimana mau dikritisi, secara bodinya juga udah ditolak dari awal. Iya kan, udah ditolak. Tapi itu juga nggak didengerin, labas aja kan, labas aja sampai ini. Bahkan kita ngedorong Lampung kemarin, kebetulan LBH juga yang nanganin soal kekerasan seksual anak di Lampung Timur juga. Kita ngedorong kuat untuk Dewan DPR RI, sahin aja RUU PKS dulu, penghapusan kekerasan seksual itu.
Sampai Itu saat ini juga mangkrak gitu. akhirnya gagal dibahas tuh. Dibatalin pembahasan tingkat lanjutnya. Iya. Karena Nggak ngerti, nggak urgent kali. Padahal faktanya menunjukkan kasus kekerasan seksual juga tinggi. Tadi Iya. yang ibu orasi juga bahas itu. Itu. Mereka juga Artinya orasi kalau- tentang itu. Benar. Artinya kalau kita ngomongin soal apa tuh? Kalau kata Urgensinya. urgensi, kalau kata Aru tuh urgensi sama bahasanya Kak Irfan tadi prioritas. Banyak prioritas yang harus dilakukan ya. Seenggak-enggaknya yang udah di depan mata COVID tuh urusin dulu. iya, nongol jarang ya. Kalau COVID masalahnya udah lagi keperlut kan namanya. Iya. Banyak. Ya artinya banyak yang mau dikerjain, bukan cipta kerja tuh. Kalau kawan-kawan Walhi Iya. ke depan niatnya mengajukan protesnya ada Kan Jalan yang rencana? ditempuh gitu. jalur yang ditempuh. kan kayak gini ya, kita melihat bahwa memang hari ini wakil rakyat yang katanya terhormat, yang katanya mewakil rakyat itu ternyata tutup mata, tutup telinga, dan menutup mata hati. Iya. Karena kan rangkaian protes, rangkaian aksi penolakan ini bukan baru 1 minggu 2 minggu, bukan baru 1 bulan 2 bulan, melainkan dari awal tahun. Ini Dari sudah sebelum kita diketok sikapi. palu nih ya. Ketika ini dimunculkan, ketika ini menjadi program legislasi nasional, kita sudah menyikapi, kita sudah mengkritisi. Namun apa? Tidak ada tanggapan dari anggota-anggota dewan yang terhormat seperti itu, gitu kan? Nah, menyambung kata Bung Chandra tadi, anggota dewan ini kan representasi rakyat. Ya. Apakah sudah pernah anggota-anggota dewan melalui partainya menyampaikan hal ini, menyampaikan rencana terkait dengan rancangan undang-undang cipta kerja ini kepada semua publik melalui organ-organ partainya, gitu kan? Tidak pernah juga sampaikan. Mana yang katanya anggota dewan wakil rakyat. Jadi rakyat yang mana yang menitipkan kepentingannya kepada dewan untuk membahas ini? Dan tiba-tiba di awal bulan Oktober ini rancangan undang-undang tersebut sudah diketok palu, sudah dinaikkan statusnya menjadi undang-undang. Ini sungguh sangat luar biasa gitu ya, kejadian luar biasa, undang-undang yang dikebut, DPR yang katanya representasi masyarakat namun tidak pernah menyampaikan hal ini kepada masyarakatnya, tidak pernah mendengar aspirasi masyarakatnya. Dan tentu kalau sikap ke depan kita jelas kita akan terus melakukan konsolidasi dalam rangka menuntut pemerintah untuk membatalkan undang-undang ini. Apalagi ada salah satu statement dari anggota dewan yang katanya terhormat tadi. Ya gak usah repot. Kalau iya tinggal nanti 2024 gak usah pilih lagi. Enak banget ya. Saya rasa itu sesat pikir ya, itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia anggota dewan kita. Betul. Yang sedihnya dari Lampung yang ngomong Nah, gitu. iya. Waduh. Gitu, dapilnya Iya, Lampung. Kalau ngelihat itu, alhamdulillah bukan sih. Sekali. Enggak, karena kalau ngelihat kemarin foto-fotonya lumayan banyak ya yang dari Lampung ya. Menteri Lingkungan Hidup, betul ya? Lampung. Lampung. Menteri Keuangan. Keuangan, Lampung. Pimpinan rapat. Pimpinannya Lampung. Dapil Dapil Lampung. Ya berarti kan mewakilkan masyarakat Lampung secara Betul. otomatis kan. Ya, Identitas ya. identitas. Oke lah ya. Kenapa nggak dapil lain dia kemarin gitu kan? Iya. Iya, soalnya gue ngeliat launutan pendidikannya nggak ada di Lampung sih Om. Iya. Gue baca kemarin. Sydney. Kelahiran. Iya, kelahirannya. Ada Pendidikan Sydney-nya. Sydney. Kalau nggak salah gue sempat Atau baca mungkin sih. cuma numpang dapil aja dalam Kayaknya Iya, sih numpang mungkin. minta suara rakyat aja gitu kan, mengemis 5 tahun sekali untuk suara agar dia bisa menjadi anggota dewan yang terhormat. Makanya dia ngomong ya 2024 gak usah pilih lagi, pindah dapil kayaknya. Gitu. Iya kalau iya kan. Dan itu sesat pikir yang menunjukkan kualitas SDM-nya. Betul. Perlu digarisbawahi. Itu perlu digarisbawahi. Karena kita podcastnya sambil live, mungkin ada yang mau nanya. Boleh. Ada Ada yang yang mau ada nanya. pertanyaan nggak sih? Pertanyaannya, aksi hal ini berguna atau enggak sih sebenarnya? Kalau menurut kawan-kawan dari Walhi dan LBH. Bung Chandra duluan. Berat ini berat. Berguna. Tegas saya bilang, sampaikan berguna. Itu soal apa? Itu soal sikap. Soal sikap dan soal pikiran. Sikap itu diambil karena ada sebuah pikiran yang melatar belakangin. Orang nggak mungkin bersikap karena nggak ada punya pikiran. Iya. Nggak mungkin. Jadi soal sikap, artinya ada sebuah pikiran yang ada sebuah ide, gagasan yang ingin disampaikan. Nah celakanya ini nggak didengar. Gitu loh. Kalau substansinya soal apakah ini berguna?
gue jawab berguna. Pasti Karena berguna ya. Berguna dong, berguna. Dan gue juga masih dalam kondisi yang berduka sebenarnya karena banyak juga mahasiswa yang cedera cedera daftar tadi. Tapi bisa dipastikan tidak ada korban jiwa ya. Itu belum bisa Insya Allah, divalidasi. Insya Allah enggak, ada. tapi mudah-mudahan enggak lah. Sejauh ini Kita belum, minta Insya Allah. doanya lah kepada Iya. semua Karena audiens gitu. banyak beredar ini kan foto-foto video yang Iya. katanya ada di Lampung segala. Iya, iya. Mudah-mudahan itu benar-benar hoax ya. Ya ini makanya yang punya kewenangan dan punya kewajiban untuk mengklarifikasi itu pemerintah misalnya itu harus bikin klarifikasi cepat-cepat. Jadi ini informasi yang ada di masyarakat ini juga jelas. Iya, enggak Ya, simpang siur. Nggak simpang siur gitu loh. Dan ini kan bakal membuat lebih gaduh. Iya. Di masyarakat kan. Ini berapa sih yang ininya? Makanya dan celakanya itu lahir dari pikiran mahasiswa itu sendiri. Tiap menit mereka update. Ini ada kawan kita belum pulang, ini ada kawan kita cedera. Iya. Di sini posisinya. Mana tadi saya dapat diambil orang tuanya dan pulang ke Padang Cermin. Itu dan itu voluntary dan dengan penuh kesadaran sikap itu diambil oleh mahasiswa. Saya pikir itu penting. Pertanyaan tadi itu saya pikir penting gak sih? Penting. Karena itu adalah sebuah sikap yang lahir dari pikiran yang rasional. Tapi udah dapat info ada yang wakil-wakil rakyat yang katanya terhormat itu jenguk. Atau Kayaknya belum melihat ada. ya? Belum ada. Kayaknya belum sih, ada. Om. Tadi datang aja Iya. kadit Om. Iya. Kalau dari Walhi sendiri gimana tuh? Ya, aksi hari ini itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat berguna. Itu menunjukkan sikap yang tegas. Dan aksi dari tanggal 6 yang direncanakan 6 sampai 8 Oktober ini aksi yang terjadi di seluruh Indonesia. Di semua elemen-elemen mahasiswa, elemen lapisan masyarakat itu bergerak untuk menyuarakan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berarti ini bukan hal yang main-main gitu kan. Pemerintah juga harus serius, DPR juga harus serius mendengarkan aspirasi-aspirasi apa yang terjadi di daerah gitu kan. Ini dari Aceh sampai Papua di 34 provinsi tanggal 6 sampai tanggal 8 ini semuanya aksi menyuarakan hal ini gitu. Bahwa ya bisa kita bilang Indonesia ketika diketok palu undang-undang ini, Indonesia ini sedang dalam bahaya. Baik itu bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang semakin hari semakin terkikis gitu kan. Bahaya bagi semua lapisan masyarakat terkait dengan sumber-sumber penghidupannya. Berbahaya juga bagi kawan-kawan mahasiswa gitu kan. Maka aksi hari ini sebagai sikap, sebagai protes penolakan, sebagai rasa kekecewaan terhadap rezim ini, itu merupakan sebuah kegiatan yang sangat berguna sekali. Kita menunjukkan sikap kita kepada pemerintah. Sikap kita jelas menolak dan meminta ini untuk dibatalkan. Karena barang ini tidak berguna. Justru sangat bahaya kalau semuanya pada diam terima-terima aja Betul. ya. Kalau gue Itu bahaya banget. sebenarnya putusan undang-undang kemarin itu bentuk arogansi Iya. Dari rezim. sewenang-wenang. Iya. Soalnya mereka berpikir ketika menggolkan UU KPK mereka bisa menang. Iya. Mereka coba lagi. Kalau hari ini mereka menang, bakal lebih arogansi lagi caranya. Gue yakin itu sih. Dan mungkin lebih malam lagi ya. Lebih cepat dan lebih malam Ya lagi. kan selalu malam. Iya. Gue baca juga ini Ya, manusia karena pada demit gitu. Iya, Malam karena dulu, itu ya. ada informasi juga soal itu. Karena memang seyogyanya RUU itu bakal dibahas, direncanain itu tanggal 8. Ya iya, dipercepat ya jadi. Tapi kan dipercepat karena mereka tahu tuh ini bakal ada Ada protes 6 sampai 8. Jadi dipercepat tanggal 5 tuh. Saya skenario lebih bagus sih memang. Apa? Saya juga agak kaget nih. Biasanya anggota DPR RI yang terhormat tuh di hari kerja Senin sampai Jumat di jam kerja itu sangat kosong sekali kursi. Sangat jarang mereka Iya. hadir Kalaupun ada dengan penuh tidur. waktu gitu kan. Tetapi pada Sabtu 3 Oktober 2020 tanggal 3 ya Sabtu kemarin ya. Quorum. Kan itu dewan tuh berbondong-bondong datang ke DPR RI itu. Bahkan Semangat. sampai dengan malam. Ini alangkah luar biasanya anggota Dewan Indonesia gitu. Dan ya ada apa? Balik-balik selalu jadinya kenapa, ada apa, urgensinya apa ya. Ya karena informasi nggak diberikan. Iya. Betul. Karena simpang siur nggak jelas semuanya. Informasi nggak diberikan. Kalau kata kawan-kawan di sosial media itu entah apa yang merasukimu. Iya. Benar. Untung gak dinyanyiin.
Itu ini tagline tahun lalu. Tagline tahun lalu ya, Tahun TikTok ya ini, TikTok. tahun ini lebih ke Among Us semua. Ngomong ke semua. Nah, ada lagi nggak nih pertanyaan? Wah, Oh iya. pertanyaannya tuh. Oh iya, Kalau itu ini gue itu agak naruh mic. itu kita udah secara formal juga udah koordinasi dengan apa? Koordinasi ya, memberitahukan ke apa, penegak hukum lah. Kita akan menyuarakan itu bareng aliansi juga. Itu bakal tetap kita jalanin dan ini adalah untuk menjaga konsistensi gerakan sebenarnya. Kalau hari ini mahasiswa dipukul ya, tanda kutip dipukul sedemikian rupa, dan kita akan tetap menyuarakan itu dengan simbol diam. Besok akan dilakukan aksi diam pagi ya, karena besok itu ada informasi juga, ada aksi juga dari kawan-kawan buruh long march juga. Titiknya memang tidak balik ke DPR, nggak balik lagi ke DPR, tapi kayaknya long march di dalam kota. Karena kawan-kawan buruh tidak menganggap adanya DPRD Provinsi Lampung. Ya itu sih. Jadi itu tetap insya Allah tetap dijalanin. Malam ini juga kita udah diskusi lagi. Makanya saya pikir karena ini tadi Om Aru aja yang minta nih. Dan karena tadi dari Polres ngecek, ini gue balik lagi mau ngecek anak-anak. Udah berapa kali telepon mulu nih, jadi gak enak. Ya mungkin karena waktu juga ya Om. Karena Betul. juga kawan-kawan banyak yang mau diurus. Mungkin pamungkasnya aja. Terakhir kata pamungkas apa sih? Dari Bang Awang. Sama Jadi udah berubah. Bang Ca Udah insaf ya. Iya. Gimana nih? Ya, buat pertama buat kawan-kawan mahasiswa, buruh, saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sikap dan pikirannya yang jernih soal keberpihakan juga. Tetap kita akan kawal sampai dengan mudah-mudahan niat kita soal tidak dilakukannya undang-undang ini untuk kemudian bisa dilaksanain lah, bisa didengar oleh pemerintah, dan kita akan terus menyuarakan soal penolakan ini dengan cara-cara yang dibenarkan juga oleh negara ini, karena menyampaikan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak asasi. Jadi jantungnya demokrasi itu negara hukum dan demokrasi, jantungnya adalah adanya kebebasan berpikir dan berpendapat. Jadi kalau bisa dibayangin, kalau kita berpikir aja udah dikerangkeng tuh. Jadi mau jadi apa nih ke depan tuh? Semakin gawat ya. Iya. Kalau dari Walhi gimana? Ya, pertama kita apresiasi dulu kepada semua kawan-kawan yang telah melakukan aksi dari pagi hingga sore tadi gitu. Dan kita juga cukup berduka lah terhadap kawan-kawan kita yang mengalami luka-luka gitu, dan mudah-mudahan insya Allah jangan sampai ada korban jiwa gitu kan. Itu dulu pertama yang ingin saya sampaikan gitu kan. Dan terkait dengan undang-undang cilaka ini, saya rasa hari ini Indonesia sudah dalam keadaan bahaya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan kita semua berbagai elemen masyarakat Indonesia harus tetap menjaga solidaritas, kita bergandengan tangan. Kita akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan pembatalan terhadap undang-undang ini. Karena negara kita ini negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika pengesahan undang-undang itu, ketika diimplementasikan, akan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, kita terus berjuang, kita terus menyuarakan gitu kan. Karena ini akan sangat mengancam baik itu dari kebebasan berpendapat maupun kebebasan berpikir. Kita ini kan sebagai manusia ini seharusnya adil itu sejak dalam pikiran. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin ya bisa diambil poin-poin penting tentang substansi apa sih yang kita khawatirkan dari disahkannya UU Cipta Kerja ini. Lo ada yang mau lo omongin gak Om untuk terakhir? Sebelum sebenarnya tutup. banyak ya, cuman karena waktu juga yang terbatas, kita kebetulan juga abang-abang kita juga sibuk untuk
ngawal ini ya Bang ya semuanya ya. Ya ini mau balik lagi sih. Balik lagi juga. Kan mau Kita ngawal lagi. makasih banyak nih buat abang-abang dari Abang, bukan abang-abang ya, abang-abang. Jangan Gimana abang gitu? sih agak kikuk gitu kan. Iya. Bung. Irfan. Padahal Irfan. Panggil seumuran. Bung gitu kan. Iya, Abang kan seumuran. panggil nama aja. Iya, dari Nggak ngerti sih. Irfan, dari Ah. kalau ini agak bingung gue nyebutnya. Kawan gue bener. Gue care kalau dia udah Care udah soalnya. dia Iya. ini minta Kita gue ribut satu ribut semua dulu tuh. ya, karena dia minta jam 6 nggak bisa, gue bilang gue mesti di lapangan. Jam 7 nggak bisa, jam 8 gue ragu. Akhirnya molor kan sampai jam Iya. berapa tuh tadi. Makanya gue bilang yaudah ini gue tapi gue langsung cabut ya gue. Ya karena urgent sih, kita baru lihat Pasti. tadi aksinya juga baru turun di lapangan hari ini dan mungkin juga besok akan ada lagi. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang melakukan aksi tetap, terutama ya menurut gua, jaga kesehatan karena ini kan masa pandemi. Walaupun kita nggak bisa diam untuk nerima aja apa yang diputusin sama orang-orang yang katanya terhormat itu, tapi tetap jaga kesehatan masing-masing, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap kalau buat gua apapun itu, ketika itu ya logika gue berpikir sebanyak itu orang, menurut mereka ada sesuatu yang gak benar, masa iya sih? Iya. Kalau Iya, mereka ini bisa diambil iya. poin. Kalau menurut gue sih lawan, nggak bisa enggak. Jangan sampai berhenti, harus lawan. Pesan gue mah jaga terus api kecil ini Om ya. Iya, kalau bisa tetap kecil-kecil. Yang penting nih batal. Batal. Betul sih. Intinya kita taruh respect buat kawan-kawan yang turun Ya. di jalan. Nah yang nggak bisa turun tuh tetap aja pakai gadget lu untuk Iya. Betul. tetap diudarain tuh. Di Tetap kolom kita kampanyekan di Iya. sosial media. Sosial gitu, media. kita mengutara. Dan semoga pemerintahan ini bisa buka mata, buka telinga dan buka hati sih. Iya. Hati sih yang penting banget menurut gue. cukup sekian mungkin. Mungkin nanti bakal ada lanjutan juga part 2 mungkin ya. Part 2 nih Setelah masih bahas ini ya. Tapi nunggu agak tenang ya. tunggu agak Iya. tenang. Tuh. Biar balance mungkin nanti kita dengan narasumber yang lain Iya. ngobrol lain ya, boleh ya. Boleh. Cocok itu Om. Dan lu harus hadirin bagian dari unsur masyarakat tuh. Iya. Mahasiswa tuh. Buruh mahasiswa. Betul. tuh. Iya. Cukup sekian. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima Sampai kasih. ketemu di ruang belakang. Belakang.